yaitu Jonathan Scout, merupakan salah satu menempati urutan kedua tertinggi setelah Kecamatan Sintang. Lokasi DPD dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang pada data yang diambil dari Dinas Kesehatan pada tahun 2023. Kemudian data dari Puskesmas Scout sendiri pada tahun 2023 itu desa yang mengikuti urutan terbanyak lokasi DPD-nya yaitu Manisraya, 10, Tengmulia, dan Angapari. Yang penelitiannya, apakah ada hubungan antara perilaku masyarakat dan faktor lingkungan dengan kejadian DPD di Desa Manisraya, Kecamatan Scout, Kabupaten Sintang pada tahun 2024. Tujuan penelitian, tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara perilaku masyarakat dan faktor lingkungan dengan kejadian DPD di Desa Manisraya, Kecamatan Scout, Kabupaten Sintang. Tujuan khususnya itu mendeskripsikan variabel pengetahuan, sikap, tindakan, keberadaan dinding pada kontainer, ketersediaan tutup pada kontainer, frekuensi pemungutan kontainer, kebiasaan mengganti pakaian, dan kejadian DPD di Desa Manisraya, Kecamatan Scout, Kabupaten Sintang. Yang kedua, mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian DPD. Yang ketiga, mengetahui hubungan sikap dengan kejadian DPD. Yang keempat, mengetahui hubungan tindakan dengan kejadian DPD. Kelima, mengetahui hubungan keberadaan dinding pada kontainer dengan kejadian DPD. Keenam, mengetahui hubungan ketersediaan tutup pada kontainer dengan kejadian DPD. Ketujuh, mengetahui hubungan frekuensi pengurasan kontainer dengan kejadian DPD. 8, mengetahui hubungan kebiasaan mengganti pakaian dengan kejadian DPD. Kemudian manfaat dari penelitian, satu manfaat teoritis, kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ini berguna bagi masyarakat desa, Puskesmas PAO, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Puskesmas Raya, dan bagi peneliti selanjutnya. Tujuan pustakanya yaitu DPD, perilaku dan faktor lingkungan, angka teori. Kategorinya di mana 40 ini mengatur pada kejadian DPD, ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan. Ini kerangka konsep di mana variabel bebasnya adalah pengetahuan, sikap, tindakan, keberadaan dinding pada kontainer, ketersediaan tutup pada kontainer, frekuensi pengurasan kontainer, dan kebiasaan mengganti pakaian. Juga variabel berikutnya itu kejadian DPD. Nah, di sini definisi operasionalnya ada 8 kalau nggak salah. Ini yang pertama, variabelnya itu kejadian DPD ini sendiri, di mana definisi operasionalnya penyakit menular akibat gigitan nyamuk, alat ukurnya data rekam dan kuesioner, cara ukur wawancara, hasil ukurnya berupa angka 1 dan 2, 1 DPD dan 2 tidak DPD dengan skala pengukuran nominal. Kemudian yang kedua, variabelnya pengetahuan, di mana definisinya semua yang diketahui responden tentang penyakit DPD, alat ukur kuesioner, cara ukur wawancara, hasil ukurnya masih menggunakan angka 1 dan 2. Kemudian skala pengukuran ordinal. Ketiga, sikap, definisi operasionalnya respon responden dalam mencegah DPD, alat yang digunakan kuesioner, cara digunakan wawancara, hasil dari itunya sama masih menggunakan angka. Ini keempatnya, definisinya tindakan sehari-hari responden dalam mencegah penyakit DPD, alat yang digunakan kuesioner, cara yang masih wawancara, hasil yang
berita DPD pada periode Januari 2023 sampai Juli 2024 yang merupakan dalam satu lingkungan geografis. Penelitian ini menggunakan perbandingan kasus kontrol yaitu 1:2 dengan jumlah sampel kasus sebanyak 20 orang dan sampel kontrol sebanyak 40 orang. Total keseluruhan sampel sebanyak 60 orang di Desa Manisraya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Jadi pengambilan sampelnya menggunakan teknik total sampling, itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu seluruh penderita DPD di Desa Manisraya yang tercatat dalam catatan medik di Puskesmas Kaum. Sedangkan kontrolnya diakui menggunakan teknik positive sampling, yaitu pengambilan sampling berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti kategori populasi dan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian metode penelitian sumber datanya data primer dan data sekunder, instrumen penelitian yaitu kuesioner dan lembar observasi. Uji penelitian dilakukan di Desa Sukabumi, Kecamatan Sukabumi sebanyak 30 responden. Dan analisis data yang menggunakannya itu univariat dan analisis bivariat. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan saja untuk proposal yang belum bisa ambil. Kesempatan yang waktunya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Duduk. Siapkan mungkin apa catatan dulu. Mungkin langsung saja ya Pak Elvi sebagai pembahas maju utama. Silakan. Ya, terima kasih Bu Bika yang pertama, Bu Bia dan yang yang berbahagia hari ini Rioni Ismaja Hanifi yang hari ini bisa melaksanakan seminar proposal skripsi. Panas ruangan ini enggak ya? Ingetan ya Pak. Rasanya dingin gitu ya. Ya, terima kasih ya. Nah, tadi sudah dipaparkan ya. Memang ada dua variabel besar. Variabel besar itu yaitu perilaku ya, pengetahuan sikap dan tindakan ya. Kemudian ada lingkungan. Nah, yang lingkungan ini yang belum sepertinya belum ketemu saya kira-kira lingkungan ini. Misalnya halaman pekarangan rumah atau apa gitu kan. Kalau ini maksudnya gimana ya? Yang tujuan khususnya yang masuk dalam kategori lingkungan itu apa saja? Beradaan jentik lingkungan atau bukan? Tutup, kemudian pengurasan kontainer, mengganti pakaian, itu lingkungan atau kebiasaan perilaku. Nah, ya. Kalau misalnya menggantung pakaian itu kan perilaku sebenarnya, tindakan kan? Ya. Nah, kemudian keberadaan jentik. Mungkin bisa dibandingkan seperti ini. Biasanya mereka saya sudah pernah kesana kan Pak, di tahun 2022 pernah kesana. Rata-rata masyarakat di sana itu masih melakukan penampungan air hujan di luar, tapi tidak semua Pak, tidak semua rumah. Jadi ada beberapa rumah yang memang sumber air yang digunakan mereka untuk kayak menyiram tanaman atau mencuci motor atau segala macam yang di luar itu mereka menampung menggunakan air hujan. Itu masuk kategori lingkungan. Kita kan bicara lingkungan bukan lingkungan nih. Iya. Perilaku kan tadi bukan ada barang, tapi maksudnya ini konsepnya itu konsep tentang perilaku kan pengetahuan ya, sikap, tindakan, itu masuk dalam misalnya mengganti pakaian itu kan perilaku ya, tindakan sebenarnya tindakan. Kemudian menutup kontainer itu kan tindakan ya. Nah, menutup kan gitu ya. Menguras juga merupakan tindakan kan gitu ya. Kemudian
kemudian kemudian keberadaan jentik ini kategorinya apa kan gitu, konsep lingkungan kan biasanya lingkungan itu kan ya tanah, air, udara kan gitu ya. Kan biasanya. Nah, ini yang diperjelas dulu sehingga masuk dalam kategori lingkungan kan gitu. Nah, apalagi ini faktor lingkungan berarti ada banyak fakta. Curah hujan Yang sifatnya alamiah kan. Frekuensi curah hujan, mungkin di situ daerah genangan air, ya kan termasuk, kan begitu. Atau kolam yang kolam itu kan, atau sumur kan, sumur resapan kan gitu, atau di situ ada rawa kan gitu ya. Nah ini yang kategori sebenarnya yang disebut lingkungan, yang konsep lingkungan. Coba dipelajari dulu termasuk itu. Kalau misalnya tadi ya kita sudah sepakat mana perilaku, mana lingkungan. Ini yang tindakan ini maksudnya apa ini? Hubungan tindakan. Ini kan tindakan. Maksudnya kira-kira yang dimaksud dengan tindakannya apa? Tindakan itu mungkin lebih ke kayak gini Pak, apa ya? Ada beberapa kepala keluarga yang ibaratnya dari maksudnya dari segi pendidikannya agak kurang. Jadi biasanya udah ada kasusnya demam nih. Ada mungkin tetangganya yang udah pernah menyarankan gitu, dibawa ke fasilitas kesehatan segala macam. Ada kemungkinan ini DBD gini, tapi mereka masih kok enggak ini demam biasa. Demam biasa. Jadi pernah ada kasus yang sampai kelewatan sampai menyebabkan itu ada kasus dari situ Pak. Iya. Konsep ini terkait dengan apa tuh? Mungkin hubungan apa upaya pengobatan kan gitu. Kan lebih pengobatan deh. Kalau tindakan artinya harus ditafsirkan ulang kan gitu. Nah, coba lihat di definisi operasional videonya ya. Saya sih tidak nguji nih, sebenarnya nanya apa isinya, maksudnya ini apa gitu. Nah, jadi supaya maksudnya jelas ketika nanti Anda buat kuesioner kan gitu. Tindakan sehari-hari respon dalam tapi tidak ada nih. Coba buka halaman 44. Tindakan sehari-hari responden dalam mencegahnya. Berarti pencegahan bisa juga menggunakan kelambu kan, maksudnya bukan gitu ya? Oh iya. Kok beda di sini? Maksudnya tindakan pencegahan maksudnya. Ya seharusnya dibuat saja di sini, misalnya mengetahui hubungan tindakan pencegahan, menggunakan kelambu, racun nyamuk, menggunakan lotion, apalagi misalnya. Kalau untuk yang 3M-nya itu bisa masuk ke situ juga nggak? Perlakuan 3M-nya, kalau misalnya dalam kayak untuk menguras itu tuh kita gabungkan sandingkan ibaratnya dalam satu itu bisa masukkan dalam satu itu variabel misalnya. Masukkan saja tersendiri. Jadi lebih spesifik nanti dia masuk dalam tindakan. Perilaku tadi pengetahuan tindakan. Ya. Ada nggak ketemu sepertinya lingkungan ini belum ada ketemu nih ya? Ya. Lebih pada perilaku jadinya. Yang lebih banyak pada tindakan ya kan? Tindakan pencegahan, ya. Nah, misalnya cuma keberadaan jentik ini maksudnya apa? Keberadaan jentik. Nah, kita lihat. Ini kalau dilihat di sini nanti dijelaskan di definisi DO-nya ya. Misalnya keberadaan jentik ada atau tidaknya jentik pada kontainer dalam atau di luar rumah. Nah ini lebih pada kalau misalnya keberadaan jentik ada tidak ada ya. Maksudnya dalam tiap rumah itu kan mereka punya penampungan baik yang di dalam rumahnya. Kita masuk kategori apa tuh? Lingkungan fisik kalau di sini Pak, halaman 36. Kita lihat ya. Lingkungan biologi. Ya. Fisik itu Penguras ini ada nih. Ya, buat ya lingkungan fisik sesuai dengan halaman 36 ya. Pengurasan kan. Kerjaan tutup kontainer, padatan rumah kan. Jadi
judulnya berarti sini bukan ya, dan faktor lingkungan fisik kan ya. Ada banyak loh. Nah, banyak nih. Ada lingkungan biologi. Kepadatan rumah bentik. Nah, ini kan ada sosial ya, ada fisik, ada sosial. Mungkin ini maksudnya ya lingkungan fisik, lingkungan ya. Ya. Nah, Nanti terbagi lagi. iya. Lingkungan fisik, biologi, sosial, dan tadi kontainer sosial. Ya, jadi lingkungan ya. Lingkungan itu terdiri atas lingkungan fisik dan biologi ya. Kan gitu ya. Ya. Nah, ya kan clear jadinya ya. Nah, nanti di definisi operasionalnya dibuat lingkungan IDL-nya ya. Jelas lagi Pak ya. Nah, jadi supaya kita nanti ketika Anda buat kuesioner, coba lihat kuesioner. Karena turunannya yang ini ya. Tindakan. Iya, tindakan pencegahan ya. Nah, jadi dari situ. Kemudian lingkungan belajar secara observasi ya. Upaya pencegahan. Oh ini waktu fisika, politik, biologi. Nah ya. Udah clear lah ya. Kemudian kita masuk di halaman 5 di latar belakang. Ini pengulangan nih. Penelitian Nofrita Heterosklerosis. Nah ini kan pengulangan pada keaslian penelitian. Jadi penelitian itu tidak boleh mengulang-ulang. Ya. Jadi orang tuh bosan membacanya. Jadi dia urus saja gitu. Di ini ada, di keaslian penelitian ada, di sini ada gitu. Nah itu saran saya tidak boleh mengulang-ulang. Nah jadi hilangkan salah satu. Jadi dia kalau misalnya kita kemudian ulang, orang jadi bosan. Ini kan udah ada, kok ini ada muncul lagi kan gitu. Nah gitu ya. Jadi dikurangi pengulangan. Maka di kesimpulan demikian juga tidak boleh ngulang. Nah di pembahasan juga kalimatnya tidak boleh ngulang kan. Yang poin-poinnya saja. Jadi ketika bahas itu nanti atau buat kesimpulan tidak boleh mengulang terus kan gitu ya. Nah, jadi yang apa sehingga dia kita bisa ketemu dari penelitian. Dalam bahasa yang berbeda. Atau ini salah dibuang saja, walaupun berbeda nanti kan dibuang aja berarti ya. beda pengulangan. Yang untuk kesimpulannya tadi. Yang di halaman 5. Ringkas ya yang pengulangan di halaman 5 dihilangkan. Nofrita ini kan. Penelitian itu dapat. Nah, kemudian yang berikutnya saya baru baca saya nih, tapi lihat ya kenanya ya. Di dalam penelitian ini halaman 5, halaman 6 coba lihat. Ada enggak gap penelitian di sini? Halaman 6. Gap penelitian. Maksud gap itu kesenjangan. Desain dan desolennya. Nah, di rumusan pernyataan masalah itu. Nah, jadi sebenarnya gap penelitian itu memang harus ada. Penelitian itu harus ada gap. Gap itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, kalau dia ada kesenjangan harapan kenyataan, maka di situ ada gap. Gap disitulah nanti ada pertanyaan penelitian. Nah, bisa kan maksudnya? Nah, coba lihat di halaman 6. Harapannya apa sebenarnya? Kenyataannya apa? Faktanya. Coba di paragraf kedua. Faktanya apa yang terjadi di sana? Sedikitnya kasus. Berapa kasusnya? Anda jelaskan ke faktanya.
harapannya yang di atasnya paragraf pertama itu harapannya seperti apa? Anda harapannya apa? Nah, seharusnya tidak ada kasus DBD dengan ada penyuluhan dengan program-program tadi kan gitu ya. Kemudian penyuluhan baik langsung tidak langsung menggunakan media akses informasi, seringnya berkunjungnya misalnya tenaga kesehatan di masyarakat, kemudian nah, itu kan artinya harapannya seperti itu, tapi kenyataannya kan berbeda, maka disebut dengan gap penelitian. Kenyataan berbeda, maka disebut gap ya. Maka disebut dengan gap penelitian ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada gap penelitiannya, ya apa mau diteliti kan gitu. Ya. Jadi di jurnal-jurnal terkenal ya harus ada gap itu. Nah, dengan gap itu mudah kita menemukan novelty ya, kebaruan penelitian kan gitu ya. Kemudian di manfaat kira-kira manfaat siapa yang pertama mendapatkan manfaat dari penelitian ini? Ya berhasil gitu ya, katakan beberapa variabel itu ada hubungannya dengan kejadian DBD. Misalnya, siapa sebenarnya yang sebenarnya dapat manfaat dari penelitian ini? Yang secara langsung dari penelitian kira-kira masyarakat desa ya. Selain masyarakat desa, puskesmas, apa yang kalau masyarakat desa apa nih supaya mereka kalau dia penelitian ini manfaat bagi mereka? Supaya tidak ada kasus sendiri ya. Nah, kan spesifik ini kan DBD ya. Nah, kalau masalah kesehatan umum bisa saja PHBS, bisa saja yang lain kan gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan DBD khusus kan. Ya, puskesmas membuat program kan gitu ya di kesehatan gitu ya. Program. Ini retro ya. Kalau retro kejadian, accident atau prevalensi nih? Nah, ini kan retro nih. Nah, accident atau prevalensi? Kecuali cross seksional ya, harus kita lihat penelitiannya apakah cross seksional atau retro ya. Mengapa mesti dipakai accident, kejadian? Mengapa tidak prevalensi? Kan Anda sudah mengatakan penelitian ini retro kan? Seharusnya apa beda kejadian dengan prevalensi? Bisa dibedakan nggak? Nah, kira-kira apa prevalensi? Kasus prevalensi kan kasus lama. Iya, kalau kejadian kasus baru kan. Nah, gitu. Iya dilihat dari waktunya. Kemudian kalau retro, kasus lama atau kasus baru? Nah, kan? Sebenarnya tadi dijawab. Kecuali profesional ya, baru bisa coba ya, baru ya. Ya, semua nanti jawab sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ini kan case control, ada case, ada kontrol, perbandingan 1 berbanding 2 ya. Kasusnya berapa tuh? 10 20 kali 2 berarti 40.
20 kasus. Berarti satu kali satu ya? Untuk yang 20 ini jumlah kasusnya berarti ini 40. Jadi 60 total. Nah, ya 60 total. Total subjek penelitiannya ya. Ya, artinya yang case dan kontrol 1 berbanding 2 kan. Alasannya apa? Mesti case control. Sambil Hah? lebih ini kayaknya lebih karena lebih kalau pribadi lebih enak. Enggak pakai enak, enggak enak. Cari yang enak. Pasti ada pertimbangan akademik ya. Mengapa mesti case control, mengapa mesti proporsional kan begitu. Jadi jauh supaya juga. Pasti ada alasannya apa? Kan pasti ada. Kenapa mesti ini kan? Kasusnya banyak kok sedikit. Kalau itu dari presentasinya lumayan. Nah, apalagi ini kasus banyak kan begitu. Ya, mengapa mesti case control? Case control itu ada standarnya kan gitu. Dia harusnya kasusnya kecil. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kalau misalnya kasusnya banyak, maka dia misalnya perbandingannya itu tadi bisa perbanding 2, bisa banding 1, bisa banding 3 kan gitu. Dilihat dari jumlah kasusnya. Misalnya kasusnya 10, bisa saja kita kalikan 3 kan, 1 berbanding 3 kan gitu. Nah, karena dia tadi kasusnya kecil. Kalau kasusnya banyak ya untuk apa kita gunakan? Anda gunakan case control kan begitu. Nah itu ya pertimbangannya adalah pada kasusnya. Ya, kalau kasusnya kecil ya Anda bisa gunakan case control. Kalau misalnya besar, untuk apa gunakan case control? Kasusnya banyak kan. Nah, pertama itu, yang kedua unik. Nah unik gitu kan. Nah DVD ini kan tak unik ini. Ya. Nah, kemudian yang 3 kasusnya baru. Nah, kasus baru. Ya itu jadi bisa dipertimbangkan jika Anda melakukan penelitian case control atau proporsional kan gitu. Nah, ini masukan saya ya. Saya ada penelitian. Ya, bukan saya cari kesalahan enggak ya. Itu sebenarnya kelebihannya kan gitu. Varian. Saya rasa yang lain tidak ada masalah ya. Kemudian kalau bisa referensi yang terbaru lah ya. Nah, yang sesuai dengan kalau dia buku 10 tahun terakhir. Berarti kalau dia 2024 berarti ya 2014 dan itu ya paling terakhir ya. Kemudian kalau dia artikel, nah artikel itu biasanya digunakan adalah 5 tahun terakhir. Ya. Dan kemudian kalau di artikel tidak usah sampai URL-nya kan gitu. Nah ini tidak usah URL-nya. Masukkan saja nanti kan di sini Anda klik ya, misalnya artikel ini penulisnya, ini kan tim biasanya ya penulisnya. Nah sebutkan nama timnya. Atau kalau dia misalnya lebih dari 3 ya terus DKK. Nah DKK. Nah kemudian misalnya nama jurnalnya apa kan judulnya, judul ini kan available nah, kan gitu ini kan. Jadi Anda ambil kemudian nama jurnalnya, volume dan nomor ya, nomor dan volume, nomor berapa, volume berapa, kemudian baru bulan. Nah kan gitu ya. Jadi nama penulis, kemudian judul penelitiannya ya, dan nama artikelnya, kemudian volume, nomor, bulan. Nah kan gitu. Yang ini sebelumnya tahun dulu ya, nama tahun ya.
nama tahun terbitnya, tahun publikasinya, kemudian judulnya, kalau judul ini artikelnya, judul jurnalnya ya. Nah, ini artikel kemudian jurnal. Beda, pembuat artikel dan jurnal itu beda. Jadi artikel itu bagian dari jurnal. Di dalam jurnal itu, jurnal ilmiah namanya, jurnal ya. Di dalamnya ada artikel, kumpulan artikel itu disebut dengan jurnal. Nah gitu, jurnal ilmiah namanya. Jadi bukan buat jurnal, tapi buat artikel, ya, artikel publikasi ilmiah. Itu mungkin Bu Rika yang bisa saya berikan masukan, ya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Elvi. Jadi nanti dari bukunya dulu aja lah Pak ya. Terima kasih Pak Elvi. Selanjutnya Bu Ria. Kemarin project terakhir itu sampai bulan April itu sudah apa yang dimasukkan kasus barunya Bu, yang di luar data yang itu benar-benar sudah. Kalau yang kena itu rata-rata Dari 4 orang itu anak-anak cuma yang kategori anak-anak 10 tahun cuma 1, yang lainnya di bawah. masa ya. Yang 20.
biodata diri Bapak, identitas itu sebelum Bapak mengantar. Lalu berarti kemudian yang titik-titik selintang ini tulis aja nama Bapak nanti Yomi dari halaman ini kata pengantar ini yang ada titik-titik nih. Tulis aja. Nah ini di bab 1 kalau saya lihat di sini memang disebutkan jumlah kasus di Sepau itu urutan kedua setelah Kecamatan Sintang ya. Kemudian secara berurutan di Desa Manis Raya 10 dan kemudian nanti mungkin secara khusus di Desa Manis Raya ini bisa disebutkan juga jumlah kasusnya itu berapa di tahun 2023 ini. Nanti dalam bentuk presentasi aja supaya kelihatan kan dari jumlah kasus dengan jumlah populasi atau jumlah penduduk yang ada di Desa Manis Raya. Nanti ketahuan nih berapa presentasi presentasi DBD, presentasi kasus DBD-nya berapa. Jadi bisa jelas kalau misalnya 20 dari berapa ya Manis Raya kemarin saya juga lupa. Kayaknya sudah berapa ya populasi Manis Raya itu kayaknya banyak. Nah nanti presentasinya itu kalau sebenarnya memang kecil kurang dari 20%, nah, makanya bisa kita angkat. Ini menjadi penelitian tes kontrol kan salah satunya tadi bisa populasinya kecil kan, kasusnya kecil kan Pak kan? Presentasi dari pertandingan. 10% gitu. 10% ya Pak ya. Nah nanti coba aja nanti Pak Yomi cari untuk populasi di Desa Manis Raya jumlah masyarakatnya itu dengan jumlah kasus yang 2023 kemarin. Jadi bisa kita lihat nanti. Tadi masukan dari Pak Elvi betul ya, dihilangkan saja nih nanti penelitian keaslian penelitian sebelumnya itu pengulangan pernyataan masalah juga belum kelihatan ya Pak ya, gamenya nggak kelihatan mana yang menjadi harapan terhadap kasus demam berdarah ini. Ternyata kenyataan di lapangannya itu masih tinggi. Tadi masukan Pak Elvi juga berarti tindakan pencegahan nih Pak ya, mengetahui hubungan tindakan pencegahan dengan kejadian DBD. Ini udah jelas tindakan apa tuh? Udah langsung gitu Pak ya. Betul. Kemudian tadi yang dari saran Budia berarti yang kebiasaan membantu pakaian itu dihilangkan ya Pak ya. Setelah sama frekuensi karena itu udah masuk ke dalam tindakan pencegahan. Jadi dua ini hilang. Jadi yang untuk lingkungannya itu keberadaan titik, ketersediaan itu pada kontainer. Nanti kalau kalian bilang kira-kira apa nih? Apa kepadatan ini? Atau saya lihat tadi di bab apa yang faktor lingkungan itu ada tulisannya kepadatan hunian kan gitu Pak. Kalau mau nambah lingkungan. Kalau mau lingkungan tambah, tapi kalau benar ya sudah ya Pak ya. Kayaknya sih berat, kayaknya sih berat ya Pak. Tapi udah ada dalam teorinya kan. Ya. Tinggal merangkai bijaknya ya, maksudnya ada. Tindakan. Oke, apa penulisan tadi kata tulis ya Pak ya. Nanti kalau memperhatikan lagi nomor, huruf, angka, dari teori dirubah, jadi betul ya pakai teori ada bulia ya kalau seandainya kejadian ya betul, kecuali perilaku Kasus baru Lawrence Game. Oke Pak, ada yang ingin dikonfirmasi Pak sebelum ini nanti data pusakanya nanti dibagi. Ini kayaknya berubah ya halamannya nih kok, jadi kayak turun kuesioner ini turun ke bawah sekali. Nggak tahu sih, nanti dilihat aja pengaturan halamannya itu kan 4, 3, 3. Ada yang ingin dikonfirmasi Pak? Itu tadi sih yang cuma bukan konfirmasi sih, lebih menegaskan lebih supaya lebih jelas lagi, masih kurang paham juga saya. Yang untuk yang tes kontrol itu penilaian dari jumlah populasinya itu perbandingannya berarti kalau seandainya nanti setelah saya perbarui data segala macam dari perbandingan penduduk dan jumlah kasusnya, apabila nanti presentasinya di atas 10 berarti nggak bisa digunakan
yang Itu harus berubah. Nah, iya. Berubah jadi desainnya berubah. Proses. Proses. Tapi kalau misalnya perbandingannya masih di bawah angka 10%, Nah, masih boleh pakai iya, desain. betul. Jadi populasi. Sudah Pak, ini itu. Berarti kita skor dulu ya Pak, silakan mungkin Bapak menunggu di luar sebentar. Kami nama Riomi Visma Jara Anindi dengan NIM 22116811320146, judul proposal kejadian demam berdarah di Desa Manisraya Kecamatan Semau Kabupaten Sintang tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dari 3 dosen penguji didapatkan total nilai keseluruhan 244,1 dengan nilai rata-rata 81,37 nilai. Jadi dinyatakan layak untuk melanjutkan ke penelitian dengan catatan revisi proposal. Nanti dilakukan pertama ke Pak Elvi sebagai penguji, kemudian nanti dilanjutkan ke Mulia, setelah itu baru saya sebagai penguji. Baik, mungkin itu ada yang mau disampaikan Pak sebelum ditutup? Mungkin hanya itu nanti sambil berjalan banyak Konsultasi. mohon waktunya yang ketersediaan dari Dewan Dosen. Nanti bisa komunikasi langsung aja lewat WA, misalnya ke Pak Elvi atau ketemu langsung gimana kan kebetulan juga Riomi kan di Sintang ya. Atau Kalau di mungkin kalau lagi ada kegiatan bisa konsul online juga mungkin Ini ya Pak bisa. ya. Juga kemudian dan Sintang. Kalau tidak ada saya tutup seminar proposal hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Elvi Juliansa, MSc Inkes, dan Ibu Ida Mayati, SKM Inkes, dan yang bahagia Bapak Riomi Visma Jara Anindi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.